Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Destia Permata, kelas 10 Perhotelan 4, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Tujuan pembelajaran. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keberagaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 2 ini juga ditujukan agar dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keberagaman budaya baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Mengenali dan menyadari keberagaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang yang mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosial. Sosial berarti penanaman atau penyebaran atau diseminasi adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya terhadap pandangan yang tidak sama itu. Kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu kelompok dengan anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok, atau bisa disebut juga dengan diskusi, untuk mendapatkan suatu mufakat atau pendapat yang telah disetujui oleh yang lainnya juga. Begitu juga dilakukan oleh mereka yang ingin membuat grup atau kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil itu berunding untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Identitas atau jati diri yang menjadi ciri dari kelompok besar itu bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok kecil yang kemudian disepakati oleh semua kelompok, atau ia bisa didapati dengan cara lain. Identitas itu betul-betul suatu yang baru yang tidak ada pada anggota kelompoknya. Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Di sini kita menarik dua hal yang penting, yaitu jati diri dan keberagaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan menjadi tema penting dalam kaitannya dengan masalah identitas atau jati diri? Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 cara, pandangan, atau pendapat tentang apa dan bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar, kita akan mendapati 100 jati diri yang sedang berbincang tentang bagaimana menciptakan identitas bersama mereka. 10, 100, 1000, dan seterusnya adalah representasi dari kebinekaan satu atau kemajemukan. Di dunia ini ada beragam identitas, baik identitas individu maupun identitas kelompok. Identitas tercipta secara alamiah atau dibentuk secara sosial. Kebangsaan Indonesia dari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keberagaman tetapi ingin
tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa. Begitu juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika hidup dengan mereka yang berbeda. Coba diingat, ketika awal berpindah sekolah dari SMP ke SMK, sebagian besar teman-teman adalah orang-orang baru, guru-guru yang mengajar pun demikian. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika kita tidak bersosialisasi dengan cara mengenal satu dengan yang lain, kita seperti hidup seorang diri. Sekian dari saya, maaf bila ada perkataan yang menyinggung atau perkataan yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.